Sukianto, Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Buddha. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang meditasi. Dan yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini adalah tentang objek meditasi pandangan terang. Kita mulai. Objek Vipassana Bhavana adalah nama dan rupa atau batin dan materi. Atau disebut juga pancakanda, yaitu 5 kelompok faktor kehidupan. Vipassana Bhavana dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik nama dan rupa. Sehingga dengan melihat secara nyata, nama dan rupa itu dicengkeram oleh anicca atau kekekalan, kemudian dicengkram oleh duka atau derita, dan dicengkram oleh anatta atau tanpa aku. Pancakanda dalam hubungannya dengan meditasi pandangan terang disebut juga dengan 4 landasan perhatian atau 4 perenungan atau satipatthana. Dan ini adalah 4 satipatthana. Yang pertama, perenungan terhadap badan jasmani atau kaya nupassana. Kaya nupassana dilakukan dengan cara menyadari setiap gerak-gerik tubuh. Tujuan dari menyadari tubuh adalah mengetahui sifat sejati tubuh, bahwa tubuh terdiri dari unsur-unsur yang selalu berubah sehingga tidak melekati pada tubuh. Terdapat beberapa jenis teknik pengembangan Vipassana untuk melatih pikiran. Anapanasati Bhavana sebagai teknik dasar untuk pelaksanaan Vipassana. Anapanasati Bhavana berarti mengingat dan memperhatikan saat napas masuk dan saat napas keluar. Tahap awal yang dilakukan sehubungan dengan tubuh adalah mengamati napas dengan cara tertentu. Kita mencatat setiap jenis napas yang ada dan menganalisa sebagaimana adanya napas panjang, napas pendek, napas halus, napas cepat, dan napas lambat. Itu adalah kaya nupassana. Yang kedua, perenungan terhadap perasaan atau Vedana nupassana. Menyadari segala perasaan batin dan badan yang muncul. Merenungkan perasaan yang sedang dialami secara objektif. Baik perasaan senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan yang acuh tak acuh. Merenungkan keadaan perasaan yang sebenarnya, bagaimana timbul, berlangsung, dan lenyap. Perasaan harus dikendalikan oleh akal dan kebijaksanaan agar perasaan itu tidak membangkitkan bermacam-macam bentuk emosi. Apabila perasaan telah dapat diatasi dengan cepat, maka batin menjadi bebas, tidak terikat oleh apapun di dalam dunia ini. Itu adalah Vedana nupassana. Yang ketiga, perenungan terhadap pikiran atau citta nupassana. Menyadari muncul, berlangsung, dan lenyapnya pikiran. Jika ada pikiran tamak, iri hati, benci, dan sedih dengan menyadarinya. Citta nupassana adalah merenungkan segala gerak-gerik pikiran. Apabila pikiran sedang dihinggapi hawa nafsu, maka harus segera disadari. Pikiran harus diarahkan pada kenyataan hidup saat ini. Masalah-masalah yang telah lewat dan hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat ini. Itu adalah esensi dari citta nupassana. Berikutnya yang keempat, perenungan terhadap fenomena atau dhamma nupassana.
Dhamma di sini meliputi fenomena 5 unsur kehidupan, 6 landasan indera, 7 faktor pencerahan, dan 4 kebenaran mulia. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 5 unsur kehidupan dengan menyadari bahwa ini bentuk jasmani, ini bentuk perasaan, ini bentuk pencerapan, ini bentuk pikiran, dan ini kesadaran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 6 landasan indera, dalam dan luar, ialah dengan menyadarinya. Misalnya, inilah mata dan objek bentuk. Inilah telinga dan objek suara. Inilah hidung dan objek bau. Inilah lidah dan objek kecapan. Inilah badan dan objek sentuhan. Dan inilah pikiran dengan objek pikiran. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 7 faktor penerangan agung atau Sata Bojjhanga adalah apabila di dalam diri orang yang bermeditasi timbul kesadaran dan penyelidikan Dhamma yang secara mendalam atau disebut Dhamma Vicaya. Selain itu, timbul pula semangat atau wirya, kemudian kegiuran atau piti, ketenangan atau pasadi, pemusatan pikiran atau samadhi, dan keseimbangan batin atau UPK. Pikiran harus disadari. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacchani adalah dengan menyadari bahwa inilah penderitaan, inilah asal mula dari penderitaan, inilah lenyapnya penderitaan, dan inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Berikutnya adalah rintangan dan kekeliruan dalam meditasi pandangan terang. Ada 10 rintangan atau Vipassanupakkhilesa dalam meditasi pandangan terang, yaitu sebagai berikut. 1. Sinar-sinar yang gemerlapan atau obasa, yang bentuk dan keadaannya bermacam-macam, yang kadang-kadang sebagai pemandangan yang menyenangkan. Ini adalah satu bentuk rintangan. 2. Kegiuran atau piti, yang merupakan perasaan yang nyaman dan nikmat. 3. Ketenangan batin atau pasadi, yang seolah-olah telah mencapai penerangan sejati, padahal ini adalah salah satu bentuk rintangan. 4. Perasaan yang berbahagia atau sukha, yang seolah-olah telah bebas dari penderitaan. 5. Keyakinan yang kuat atau saddha, dan harapan agar setiap orang juga seperti dirinya. 6. Usaha yang terlalu giat atau pagaha yang lebih dari semestinya. 7. Ingatan yang tajam atau upatthana yang sering timbul dan mengganggu perkembangan kesadaran karena tidak memperhatikan saat yang sekarang ini. 8. Pengetahuan atau jnana yang sering timbul dan mengganggu jalannya praktik meditasi. 9. Keseimbangan batin atau UPK, di mana pikiran tidak mau bergerak untuk menyadari proses-proses yang timbul. Dan 10. Perasaan puas atau nikanti terhadap objek-objek. Itu adalah 10 rintangan atau Vipassanupakkhilesa dalam latihan meditasi pandangan terang atau Vipassana Bhavana. Selanjutnya ada 4 macam Vipallasa Dhamma atau kekeliruan. Vipallasa Dhamma berarti kekeliruan yang berkenaan dengan paham yang menganggap suatu kebenaran sebagai suatu kesalahan dan kesalahan sebagai suatu kebenaran. Vipallasa Dhamma ada 4 macam dan dapat dibasmi dengan melaksanakan 4 macam satipatthana. 1. Kekeliruan dari pencerapan, pikiran, dan pandangan yang menganggap sesuatu yang tidak cantik sebagai yang cantik atau Subha Vipallasa. Subha Vipallasa ini dapat dibasmi dengan melaksanakan Kayanupassana. 2. Kekeliruan dari pencerapan, pikiran, dan pandangan yang menganggap sesuatu yang menderita sebagai yang bahagia atau Sukha Vipallasa.
Sukha Wipalasa ini dibasmi dengan melaksanakan Wedana Nupasana. 3. Kekeliruan dari pencerapan, pikiran, dan pandangan yang menganggap sesuatu yang tidak kekal sebagai yang kekal atau Nicca Wipalasa. Nicca Wipalasa ini dapat dibasmi dengan melaksanakan Citta Nupasana. Dan yang keempat, kekeliruan dari pencerapan, pikiran, dan pandangan yang menganggap sesuatu yang tanpa aku sebagai aku atau Atta Wipalasa. Atta Wipalasa ini dapat dibasmi dengan melaksanakan Dhamma Nupassana. Itu adalah 4 macam Wipalasa Dhamma, yaitu kekeliruan dalam praktik latihan pengembangan pandangan terang atau Vipassana Bhavana. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang objek meditasi pandangan terang, kemudian ada rintangan, 10 rintangan, dan ada 4 macam kekeliruan atau Wipalasa Dhamma. Dan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu praktik Vipassana Bhavana. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Sampai sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sugiyanto, Namo Buddhaya.